Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Utama dan utama sekali marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas segala rahmat, nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat nikmatnya jualah kita telah dapat berkumpul di dalam kelas yang kita cintai ini dalam rangka tak lebih dan tak kurang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim tadi, apa-apa yang kita kerjakan selama di kelas nantinya sampai pulang, semoga dinilai pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum Bapak absen, tanya kabar anak-anak Bapak dulu ya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ada yang kurang sehat. Sakit kurang sehat Pak. Kanker, kantong kering. Kalau kanker tuh Rajo itu beda rajo. Kalau kanker rajo. Berarti sehat kan? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik, karena Nana sehat, berarti langsung saja kita absen. Untuk absen pertama Aisyah Pratiwi, Akila Fortesia, Alexa. Kabarnya sakit? Di luar. Sakit Pak. Sakit. Alia sakit. Amelia, Asifa, Aulia, Hadir Pak. Caca, Hadir Pak. Cynthia, Hadir Pak. Delia, Erin, Sakit Pak. Faras, Fauzia, Hadir Pak. Fauzia Mustika Deila, Izin Pak. Fiona, Hadir Pak. Igus, Hadir. Ines, Intan, Jingga, Kasih, Kaila, Hadir Pak. Marsha, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Novia, Hadir Pak. Nurul, Hadir Pak. Pinky, Poppy, Rabiatul, Hadir Pak. Rahma, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Salwa, Hadir Pak. Siska, Siti, Vanes, Zahra, Hadir Pak. Zelvia. Hadir Pak. Baik, ada beberapa orang temannya yang hadir ya. Hadir Pak. Rasanya ada yang sakit dan ada juga beberapa tanpa keterangan. Mari kita doakan temannya sakit semoga cepat disembuhkan. Jangan disakitkan, doa itu yang baik-baik. Oke. Nah, kan tak tahu kan pelajaran kita sekarang mata pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Nah, betul sekali. Sebelum kita masuk pembelajaran baru, karena topik pembelajaran kita kemarin sudah dan kita juga sudah melaksanakan ujian atau asesmen kemarin itu. Jadi Pak cuma ingin mengulas kembali atau mengulang kembali. Apakah anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin?
kemarin? Masih apa? Coba. Menghindari perkelahian belajar. Satu cuma. Tawuran. Minuman keras. Lagi. Dan narkoba. Pak tanya satu lagi. Apakah boleh kita melakukan tawuran pelajar? Kalau meminum minuman keras? Kalau narkoba, menghisap narkoba? Tidak kan? Karena hukumnya merupakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Pak tanya satu lagi, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari sifat tawuran pelajar, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba? Bagaimana caranya? Tidak mengikuti pergaulan bebas. Tidak mengikuti pergaulan bebas. Betul. Ada lagi? Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Contohnya mengaji ya kan? Baca buku boleh, menambah wawasan, menambah ilmu. Apalagi? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita beribadah, puasa Senin Kamis, ya nak? Apalagi masih ada? Bagaimana cara kita supaya terhindar dari hal tersebut? Berteman dengan teman yang baik. Berarti masih ingat kan? Jangan dilupakan. Sebelum kita masuk materi, Pak tanya lagi satu lagi. Ada yang tahu materi hari ini? Ada yang tahu? Apa materi kita hari ini? Nah, tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, pembelajaran kita pada siang hari ini kita bedakan dengan sebelumnya. Hari ini kita belajar dengan cara diskusi. Nanti Bapak akan membagi anak-anak Bapak ini dalam bentuk 3 kelompok. Ada namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tentunya akan membahas tentang khutbah, dan kelompok 2 akan membahas tentang tabligh, dan kelompok 3 akan membahas tentang dakwah. Nah, selanjutnya silakan anak-anak Bapak duduk per kelompoknya. Silakan buat dempetkan mejanya 2 cukup tuh. Sebab di sini kan perempuan saja. Dempetkan 2 ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan sebelah kiri Bapak kelompok 3. Oke, nah silakan. Baik, kan sekarang anak-anak Bapak sudah berada di tempat duduk masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Jadi selanjutnya silakan didiskusikan. Untuk kelompok 1 silakan diskusikan materinya tentang khutbah, kelompok 2 tentang tabligh, dan kelompok 3 tentang dakwah. Pak kasih waktu 5 menit untuk waktu diskusi atau membacanya bersama-sama. Silakan. Didiskusikan. Kalau seandainya tidak paham, aja. Dibalik, baik tabligh. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan atau mempresentasikan ke depan materi yang telah didiskusikannya. Sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman lainnya itu paham dengan materinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan.
dari kelompok kita ingin bertanya. Apa saja setelah khutbah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, khutbah. Membaca adalah pada kedua khutbah. Membaca syahadat 2 kalimat syahadat. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berwasiat kepada jamaah. Membaca ayat suci Al-Quran. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat muslim baik di dunia maupun di akhirat. Sunnah khutbah artinya menyampaikan khutbah berdiri di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Arti menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas untuk dan menangkap perbilang sesuai dengan kondisi masyarakat. Arti mempersingkat penyampaian khutbahnya. Saat duduk di antara dua khutbah, arti disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Arti menyampaikan khutbah dengan tertib sesuai urutan rukun-rukunnya, yaitu dimulai dari mimbar hamdalah dan diakhiri dengan rokaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mendiskusikan materi yang akan disampaikan. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan. Itulah posisi itu, lalasan itu. Ulang lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tablik. Dengan saya, Melda Mustika, saya Akila, saya Caca. Tablik berasal dari kata balagha yang berarti menyampaikan. Menurut KBBI, artinya penjelasan ajaran agama Islam atau menyampaikan. Dari paparan tersebut, kami membuka peluang diskusi lebih lanjut. Bagi teman-teman, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kelompok 1. Saya ingin bertanya. Kelompok 1 atau kelompok 3 terlebih dahulu. Ini pertanyaannya. Pak, kelompok 3. Jeda dulu. Baik, kelompok 1 ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Berdiri saya. Nah. Saya dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Apa pengertian tablik menurut istilahnya? Pengertian tablik menurut istilah. Kelompok 3. Nah, silakan. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu syarat mubalik? Apa itu syarat mubalik? Baik, silakan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan dari 2 kelompok tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu syarat mubalik? Yaitu adalah bagi seorang mubalik akan melaksanakan tablik harus memenuhi syarat berikut ini: 1. Islam, 2. berakal, 3. balik, 4. mendalami ajaran Islam. Apakah puas? Puas. 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 Ini 2 dari pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian tablik menurut istilah? Menurut istilah yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umatnya. Apakah kelompok 1? Puas. Puas. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2. Selanjutnya disilakan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan materinya ke depan. Kepada kelompok 3 disilakan. Nah, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilaksanakan pada SKB 14. Cara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu kata yang artinya menyerukan membaca. Adapun cara terminologi, dakwah adalah kegiatan mengajak seseorang kepada ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan nyata supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam istilah lain dakwah, adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau kelompok orang yang beriman kepada Allah sesuai ajaran akidah, keyakinan, syariah, hukum dan akhlak Islam. Orang yang menyampaikan dakwah kepada masyarakat dan klien Allah disebut dengan dai. Seseorang dai haruslah berawal dalam Islam. Sekian hasil diskusi kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Kelompok 1 lebih dulu. Kelompok 1 dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja metode-metode dakwah? Metode dakwah. Nah, selanjutnya kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Apa saja media dakwah? Paham pertanyaannya kan? Oke. Bisa langsung jawab. Nah, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdakwah dengan hikmah. Kelompok 1 dengarkan. Berdakwah dengan mudahana, yaitu merupakan dakwah dengan cara persuasif, ajakan tanpa kekerasan tetap, edukasi menjadi pengajaran dengan maksud yang baik dan menyenangkan hati. 3. Berdakwah dengan mujadalah asal, yaitu dakwah yang merupakan dakwah dengan cara diskusi. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Apa itu media dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kasih aplaus buat kelompok 3. Oke, kelompok 1 sudah paham kan materinya? Materi teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3 juga paham kan? Kelompok 2 begitu paham kan? Kelompok 3 juga paham? Paham kelompok 3? Apa yang disampaikan kelompok 2 paham kan? Kelompok 1 juga kan? Nah, baik. Dari diskusi tadi, Pak apresiasi sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang telah berdiskusikan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak akan mengulas sedikit. Kembali ke tempat gerak. Mungkin kita akan mengulas materi yang Nana Bapak tadi. Nanti Bapak akan menjelaskan secara rinci dan secara umum yang Bapak jelaskan dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan di slide depan. Nah, mau perhatian ya. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang apa? Tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, kita lanjut.
Di sini ada pengertian dari khotbah. Nah, yang disampaikan kelompok 1 tadi betul. Dan di sini Bapak membuat materi tersendiri tentang pengertian khotbah. Khotbah berasal dari bahasa Arab, yaitu khotbatun, dan merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja khotoba yaktibu, yang artinya pidato atau ceramah, yang mana di dalam khotbah tersebut disampaikan amanat-amanat yang berisikan tentang keagamaan. Nah, paham kan pengertian khotbah? Apa pengertian khotbah tadi? Khotbah secara bahasa. Pidato atau ceramah tentang keagamaan. Itu dia. Selanjutnya untuk syarat khotbah yang diisyaratkan dalam Islam itu khotbah yang disyaratkan yang pertama itu khutbah Jumat, yang kedua khutbah Idul Adha, yang ketiga khutbah khusuf atau sholat gerhana bulan, yang keempat khutbah gerhana matahari, dan yang kelima khutbah pada sholat istisqa. Saya tahu sholat istisqa? Saya tahu. Kelompok 3 saya tahu. Sholat istisqa. Sholat istisqa. Sholat minta apa? Iya. minta ampunan, minta rezeki. Dan selanjutnya khutbah nikah. Nggak mau lah. Nikah tuh ada khutbahnya. Sebelum inyo tuh dinikahkan ada khutbah nikah yang disampaikan namanya. Ini tidak tuh. Ini isinya tentang masalah nikah, larangan atau pokoknya disampaikan saat itu digambarkan dalam nikah, itu namanya khutbah nikah. Dan selanjutnya khutbah tatkala wukuf di padang Arafah. Orang yang wukuf di padang Arafah ada pula khutbahnya. Nah, lanjut yang kedua tentang tablik. Tadi tablik apa artinya? Menyampaikan. Di sini juga menyampaikan. Tapi tablik di sini berasal dari kata kerja balagha yuballighu, yang artinya menyampaikan, sama-sama menyampaikan. Kalau menurut istilah arti tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan apa? Dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang menyampaikan tabligh disebut apa? Kalau yang laki-laki mubalik, sedangkan yang perempuan mubaligh. Paham kan? Paham. Nah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu tentang dakwah. Dakwah apa tadi kelompok 3? Apa pengertian dakwah? Apa artinya memanggil, menyeru? Ya, jadi lupa-lupa. Nah, dakwah di sini, kata dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja da'an yad'u, yang artinya memanggil, menyeru atau menjenguk. Nah, orang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Nah, berarti orang yang menyampaikan dakwah, kamu juga penceramah ibaratnya. Itu disebut dai, enggak doi. Doi itu doa ibu. Orang yang berdakwah. Nah, gitu. Paham kan? Sedangkan orang yang menerima seruan dakwah menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, paham? Paham. Kita lanjut. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, yang pertama ketentuan pada khutbah yaitu khatib Jumat. Syarat buah khutbah. Nah, di sini khatib hendaknya suci dari hadas dan serta tertutup. Nah, berarti khatib yang
akan menyampaikan khutbah tersebut harus suci badannya maupun pakaiannya dari najis. Paham kan? Dan dia pun harus menutup aurat. Siap tuh? Khatib dilaksanakan setelah khutbah dilaksanakan setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Kalau pada khutbah sholat Jumat, ini ada pula tadi cuma apa yang ikut khutbah Idul Adha atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri. Kan khutbah itu ada yang dilaksanakan sebelum sholat, ada pula yang dilaksanakan setelah sholat. Kalau sholat Jumat dilaksanakan di loh. Sebelum sholat kan. Kalau khutbah Idul Adha, setelah sholat. Berarti sholat dulu awak baru khutbah setelah itu. Nah, paham dong?